Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki tema baru dalam pembelajaran hari ini, di mana pada hari ini kita akan mempelajari tema 3 yang judulnya adalah toko dan penemuan. Dan hari ini kita akan memulai tema 3 ini pada subtema 1 yang berjudul Penemu yang Mengubah Dunia, pembelajaran 1. Perhatikan, pada subtema 1 ini dengan judul Toko dan Penemuan. Toko dan penemuan ini saling berhubungan erat, di mana di dalam penemuan yang ditemukan oleh toko tersebut dapat membuat dunia ini terasa berubah. Nah, toko di sini adalah orang. Toko di sini adalah orang dan penemuan itu adalah sesuatu yang mereka temukan, bagaimana temuan yang mereka temukan tersebut dapat mengubah sesuatu yang dulunya tidak berguna menjadi berguna. Contohnya adalah seperti yang kita lihat di sini, ada lampu. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah lampu. Dahulu belum ada namanya lampu, belum ada namanya listrik. Nah, karena adanya toko yang menemukan penemuan adanya arus listrik, makanya dia menemukan suatu penemuan yang mengakibatkan bahwa dengan adanya penemuan ini dapat merubah sesuatu yang lebih dari yang sekarang. Terus, selanjutnya, pada pembelajaran ini, Ibu Guru sendiri yang akan menjelaskannya. Lanjut, tema 1 yang mana penemu mengubah dunia pada pembelajaran 1 ini, perhatikan gambar yang ada di slide anak-anakku semua. Dalam gambar yang Ibu tayangkan di sini, ada seorang anak yang merasa bahagia sekali. Di dalam rumahnya ini, kita perhatikan di sini ada bola lampu meneranginya. Ini adalah suasana malam. Ini adalah suasana malam, di mana dia merasakan adanya perubahan yang terjadi akibat adanya bola lampu. Jika tidak ada bola lampu ini, tidak ada listrik, maka dunia terasa gelap. Perhatikan, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Nah, listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kalian siapakah tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana bisa lampu-lampu yang ada di rumah kita itu menyala? Nah, di subtema 1 ini kita akan mempelajari siapa yang menemukan pembangkit listrik itu, siapa yang menemukan bola lampu tersebut, dan bagaimana caranya lampu yang ada di rumah kita itu menyala. Selanjutnya, perhatikan di sini ada yang Ibu Guru katakan tadi. Di sini kita akan mempelajari siapakah yang menemukan lampu pijar. Nah, anak-anakku sudah tahu sekarang. Menemu lampu pijar itu ini ada namanya, yaitu Thomas Alva Edison. Yang mana itu lampu pijar? Itu bola lampu yang ada di rumah kita itu namanya lampu pijar. Perhatikan, apa yang kamu rasakan dalam kehidupan saat ini? Semuanya serba mudah, bukan? Listrik salah satu penemuan yang dapat mempermudah kehidupan kita. Karena sebagian besar peralatan yang kita gunakan sehari-hari itu bersumber dari listrik. Yang mana itu? Contohnya, memasak nasi pakai listrik, setrika pakai listrik, mau belajar pada malam hari pakai listrik. Terus mau minum air panas ada namanya dispenser, apalagi ada namanya kompor listrik,
ada namanya mesin cuci, semuanya membutuhkan listrik. Nah, itulah sebagian besar peralatan yang kita gunakan itu menggunakan listrik. Begitu juga yang kerja ibunya di kantor, rata-rata peralatan yang digunakan di kantor itu menggunakan listrik. Peralatan di rumah juga banyak menggunakan listrik, seperti yang Ibu Guru sampaikan tadi. Nah, makanya pada pembelajaran satu ini, subtema satu itu dikatakan bahwa penemuan yang para tokoh dapatkan itu dapat mengubah wajahnya dunia. Ya. Kita akan mencari informasi penting dari teks tentang bagaimana si listrik itu ditemukan. Nah, di sini Ibu Guru sudah tayangkan bacaan tentang Michael Faraday. Michael Faraday. Nah, sekarang anak-anakku baca tentang bacaan teks Michael Faraday. Perhatikan di sini. Nah, ini adalah gambar dari Michael Faraday yang menemukan tentang arus listrik. Ini ada Faraday. Nah, Ibu Guru bacakan ya. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington atau Inggris ya. Ia berasal dari keluarga yang miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu? Nah, sekarang kita akan mempelajari perjalanan arus listrik hingga kita sampai di rumah. Nah, sekarang Ibu Guru kembali jelaskan bahwa ini adalah Michael Faraday. Dia adalah seseorang yang berhasil membuat percobaan sederhana, membuat alat-alat sederhana. Dia berhasil menemukan bagaimana ini gelombang elektromagnetik. Nah, karena adanya gelombang elektromagnetik ini, sehingga terjadilah perjalanan arus listrik, sehingga listrik yang ada itu sampai di rumah kita. Nah, begini perjalanan arus listrik itu hingga sampai di rumah kita. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Nah, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Nah, dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui suatu rangkaian kabel di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atas atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sakelar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah senter.
Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada baterai. Hal tersebut dapat menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Itu tadi adalah bacaan tentang penemu, siapa yang menemukan gelombang elektromagnetik tersebut dan menjelaskan bahwa bagaimana arus listrik itu bisa berada di rumah kita, bagaimana listrik itu bisa kita rasakan di rumah kita. Nah, pada kesempatan ini, anak-anakku semua akan menemukan informasi penting dari teks tadi tentang penemuan listrik. Nah, teks yang Ibu Guru bacakan tadi itu terdiri atas 5 paragraf. Nah, di sini anak-anakku akan menjawab beberapa pertanyaan pada paragraf tersebut. Silakan anak-anakku tulis apa pertanyaan dan jawab di buku tematiknya untuk pembelajaran 1 pada slide yang Ibu tampilkan di media pembelajaran kita pada hari ini. Itu tadi, jadi ada beberapa pertanyaan. Setiap satu paragraf akan mewakili satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Jadi ada 5 paragraf, masing-masing memiliki pertanyaan. Silakan anak-anakku tulis pertanyaannya dan jawab di buku tematiknya di rumah. Guru akan menjelaskan bagaimana itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersebut dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, bagaimanakah dikatakan rangkaian tertutup? Silakan simak penjelasan selanjutnya. Perhatikan, di sini Ibu Guru sudah menanyakan bahwa ini adalah gambar pertama adalah gambar listrik terbuka. Kenapa dikatakan rangkaian listrik terbuka? Karena saklarnya tidak terhubung. Ini saklar tidak terhubung, terputus, sehingga arus listrik tidak mengalir. Makanya dikatakan sebagai rangkaian listrik terbuka. Sedangkan pada gambar kedua, di situ sudah terlihat jelas saklarnya tertutup. Nah, sehingga dikatakan rangkaian listrik tertutup. Karena saklarnya tertutup, maka arus listrik pun mengalir dari baterai hingga bola lampu yang ada pada rangkaian tersebut menyala. Next, selanjutnya. Pada rangkaian tertutup, semua komponennya terhubung. Rangkaian tertutup. Nah, perhatikan, rangkaian tertutup itu dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sekarang kita akan lagi jelaskan bahwa pada rangkaian tertutup itu lagi dibedakan menjadi 2 rangkaian, di mana yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Perhatikan gambar rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang. Tidak bercabang aliran listriknya. Ini perhatikan, ini yang dikatakan rangkaian seri, tidak ada cabangan kabel. Nah, contohnya tadi pada baterai. Baterai kan tidak ada satu alur, satu saluran. Nah, perhatikan pada rangkaian paralel. Sedangkan pada rangkaian paralel itu, rangkaian yang disusun secara bercabang. Perhatikan gambar ini ada kabel bercabang. Seperti yang ada pada rangkaian listrik di rumah kita itu rata-rata di rumah dan pada umumnya kita menggunakan rangkaian paralel di rumah kita. Mengapa seperti itu? Coba kita perhatikan di rumah kita. Di rumah kita terdapat beberapa bola lampu, terdapat beberapa peralatan listrik yang kita gunakan. Jika kita mematikan lampu pada kamar kakak, nah, kita matikan, sedangkan di kamar ibu itu tetap menyala. Nah, itu artinya salah satu sifat daripada rangkaian paralel. Dia tetap menyala salah satu komponen listrik yang ada di rumah, walaupun salah satu
komponen listriknya kita matikan. Nah, beda kalau pada rangkaian seri. Kalau rangkaian seri kita putus saklar satu, lampu yang ada akan mati. Nah, kita perhatikan selanjutnya. Di sini kita akan melakukan percobaan tentang mengamati arus listrik. Nah, ini perhatikan rangkaian terbuka tadi. Ini terbuka. Dan ini adalah rangkaian tertutup. Kesimpulan pada percobaan ini adalah suatu alat listrik dapat berguna jika terpasang pada rangkaian tertutup. Jadi dapat berguna itu sesuatu peralatan listrik ketika kita menggunakan rangkaian tertutup. Apabila kita hubungkan semua komponen yang ada. Kesimpulan pada pembelajaran ini tentang rangkaian listrik itu. Rangkaian listrik ada dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik disebut seri jika dua alat listrik atau lebih dialiri atau arus listrik tanpa mengalami percabangan. Seperti Bu Guru dijelaskan tadi pada gambar. Dan rangkaian paralel adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik secara percabangan. Perhatikan, ini adalah gambar seri. Ada baterai di sini. Ada arus listriknya di sini. Ini arus listriknya. Ini ya dikatakan tidak bercabang. Ini arus listriknya langsung dari sumber listriknya itu baterai di sini contohnya, langsung ada kabelnya sebagai arus listrik sehingga langsung ke bola lampunya, tidak ada mengalami percabangan. Sedangkan pada gambar selanjutnya paralel, ini perhatikan pada gambar paralel ini ada beberapa arus listrik yang bercabang. Ini ada yang ke sini, ada yang ke sini. Seperti itu ya. Next, selanjutnya. Ada lagi di sini, bagaimanakah ciri-ciri daripada rangkaian seri tersebut? Rangkaian seri itu dipasang secara berurutan atau seri, tidak melalui percabangan, dan apabila lampunya padam, maka satu lampunya padam, maka seluruh lampu itu juga akan padam atau terputus. Sedangkan kalau satu lampunya dipadamkan, lampu yang lain tetap menyala. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana rangkaian listrik itu, sekarang kita akan mempelajari bagaimanakah perubahan sosial yang terjadi akibat ditemukannya listrik. Perubahan sosial terjadi pada listrik adalah sangat berpengaruh di bidang sosial budaya masyarakat. Bahkan kehidupan manusia saat ini sangatlah bergantung pada energi listrik. Listrik bermanfaat sebagai pencahayaan, sumber energi, penghasil panas, dan penghasil gerak. Tanpa adanya listrik, pabrik dan industri besar yang ada tidak bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga dalam keluarga, benda-benda yang ada di rumah hampir semua bergantung pada listrik. Jika listrik padam, aktivitas di rumah pun tidak bisa dilakukan dengan baik. Jadi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ini. Di rumah semua serba menggunakan namanya listrik. Jadi penemuan baru tersebut ternyata membawa perubahan sosial di masyarakat. Perubahan apa saja yang berubah di masyarakat itu meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan yang ada di masyarakat. Perubahan sosial budaya itu biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Contohnya bagaimana? Dahulu orang kalau mau belajar pada malam hari itu menggunakan namanya pelita atau lampu gas. Sekarang kalau malam hari kita menggunakan listrik. Itu yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya dari tradisional menuju modern. Dahulu juga orang kalau mau menyetrika, merapikan pakaiannya, dia menggunakan arang, ditaruh di setrika itu. Sekarang enak lagi, tidak pakai arang, langsung pakai colokan listrik, rapi pakaian tak menggunakan listrik, bukan setrika listrik. Salah satu lagi penyebabnya adalah perubahan sosial, adalah penemuan baru yang ada di masyarakat.
Ini ya, ada semua Ibu Guru sudah jelaskan. Silakan anak-anakku baca kembali di slide. Nah, next, selanjutnya adalah ini ada seseorang yang Ibu tampilkan di slide. Ini adalah gambar daripada Thomas Alva Edison. Ini Thomas Alva Edison merupakan penemu lampu pijar. Penemuannya tersebut mampu mengubah kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Jadi bedakan tadi itu Michael Faraday dengan Thomas Alva Edison. Jadi kalau ada pertanyaan yang mengatakan bahwa siapakah penemu lampu pijar? Nah, jawabannya adalah Thomas Alva Edison. Terima kasih penjelasan dari Ibu Guru pada hari ini pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.